Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Fatimah Khairunisa, saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Di materi ini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama itu menelaah ancaman terhadap integritas nasional. Yang kedua itu strategi mengatasi ancaman dalam membangun integritas nasional. Oke, sebelum saya masuk ke materinya, aku mau nanya gimana nih kalian kabarnya, baik-baik aja kan? Nah, jangan lupa ya untuk sering-sering minum vitamin, makan makanan yang bergizi, jangan lupa juga buat cuci tangan. Oke, buat teman-teman semua, semoga tetap sehat. Jangan lupa ya, jangan keluar kemana-mana karena udah banyak di Indonesia yang tertular dengan adanya virus corona. Oke, kelamaan ya. Jadi langsung aja ya kita masuk ke materi-materi selanjutnya. Oke, jadi yang pertama kita akan masuk ke pokok pembahasan yang pertama dulu, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Aku mau nanya ke kalian udah tahu belum sih apa itu integrasi nasional? Belum tahu ya? Oke, aku kasih tahu. Jadi, integrasi nasional adalah proses mempersatukan berbagai perbedaan-perbedaan pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Bagi bangsa Indonesia, integrasi nasional merupakan proses yang harus dikembangkan di tengah keberagaman bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu banyak sekali perbedaan dari mulai ras, suku, agama, dan masih banyak yang lain-lainnya. Jadi integrasi nasional ini harus banget ditanamkan di dalam bangsa Indonesia sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini aku bakal ngasih tahu dua faktor apa aja yang mempengaruhi integrasi nasional. Jadi di sini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor pendorong dan yang kedua itu faktor penghambat. Jadi aku bakal kasih tahu dulu faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama yaitu adanya faktor sejarah, yang kedua itu keinginan bersama, yang ketiga rasa cinta tanah air, yang keempat rasa rela berkorban, yang terakhir itu kesepakatan bersama. Itu adalah faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Selanjutnya, aku bakal kasih tahu faktor penghambat integrasi nasional. Jadi yang pertama itu adanya masyarakat yang sangat beragam di Indonesia. Kalian tahu Indonesia, masyarakatnya sangat beragam dengan perbedaan suku, ras, agama, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, wilayah Indonesia yang sangat luas. Yang ketiga, paham entrosentrisme. Yang keempat, besarnya ketimpangan. Dan yang terakhir itu lemahnya nilai budaya. Oke, jadi sekarang aku mau nanya ke kalian semua. Kalian tahu nggak sih dari mana ancaman itu berasal? Nggak tahu? Oke, aku bakal kasih tahu. Jadi, ancaman itu berasal yang pertama dari luar negeri dan yang kedua itu dari dalam negeri. Nah, di sini aku bakal kasih tahu terlebih dahulu dari dalam negeri. Nah, dari dalam negeri ini yang pertama adanya wilayah yang ingin membebaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, adanya korupsi. Yang ketiga, pertikaian antar suku. Dan yang terakhir ini, memudarnya sikap nasionalisme, patriotisme pada generasi muda dan sebagainya. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tahu ancaman dari luar negeri. Yang pertama itu agresi, yang kedua sabotase, dan yang terakhir itu spionase. Oke, jadi kita bakal masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ancaman-ancaman integrasi nasional. Yang pertama ini ancaman di bidang ideologi. Nah, ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah, yang kedua itu ancaman di bidang politik. Nah, intimidasi, provokator, dan blokade adalah bentuk ancaman yang sering digunakan suatu negara untuk menekan negara lain. Yang ketiga yaitu di bidang ekonomi. Nah, tingginya kegiatan impor suatu negara merupakan penyebab awal terjadinya integrasi di bidang politik. Yang keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya. Nah, ancaman ini didorong dari isu-isu yang menyebabkan runtuhnya rasa saling percaya, hilangnya sikap nasionalisme, dan kebencian antar suku. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu strategi ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, strategi Indonesia untuk menghadapi ancaman militer. Nah,
Untuk menghadapi ancaman tersebut, dibentuklah lembaga hukum dan militer seperti kepolisian dan TNI. Selanjutnya, strategi menghadapi ancaman ideologi dan politik. Salah satu strategi untuk menghadapi ancaman ideologi dan politik yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda melalui pembelajaran PPKN dan memperkuat kepercayaan rakyat pada pemerintahan. Nah, yang selanjutnya itu strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Nah, yaitu tidak terlalu bergantung pada impor barang dari luar negeri. Itu sangat penting. Selanjutnya, strategi untuk menghadapi ancaman sosial budaya. Yang pertama, memelihara keselarasan dan keseimbangan fundamental. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi. Dan yang terakhir, menghargai adanya perbedaan. Karena bangsa Indonesia sangat beragam dengan adanya perbedaan. Yeay, jadi tadi adalah pembahasan terakhir dari aku. Semoga kalian semua mengerti. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga sehat selalu ya semuanya.